Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bak Gayung bersambut, dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Raufik meminta agar anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024, sekaligus menyikapi permasalahan sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Dengan masih adanya permasalahan pada pemilu 2024, pihaknya mengajukan pemilu ulang. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Sementara pakar politik sekaligus pendiri Polmark EF Saifullah Fatah mengusulkan DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024 untuk mengusut kejanggalan yang terjadi. Sekarang ini menjadi sangat perlu untuk dibentuk Pansus Pilpres 2024. Pansus ini kan ada aturannya. Dan dengan membentuk Pansus, maka kemudian ada kerangka waktu tertentu yang di dalamnya Pansus bekerja dengan melibatkan semua stakeholders. Jadi semua stakeholders yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu bisa dipanggil. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekedar alat tawar politik. Dan yang menjadi catatan hingga kini, kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Dari Jakarta, Ismailia, Rizky Iqbal, Andri Setiawan, dan Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Baik, pemirsa, maju mundur hak angket menjadi bahasan kita hari ini seiring dengan juga ya dibuka paripurna hari ini dan ada juga demo di Senayan. Bagaimana kira-kira beberapa pihak menyikapi wacana hak angket ini? Apakah akan jadi bergulir atau nanti hanya akan berakhir sebagai wacana biasa? Nah, sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore ada Bang Yusuf Lakaseng dari Perindo dan juga ada Bang Lusius dan ada Bu En juga dari PKB ya. Assalamualaikum Bu En, Bang Lusius, Bang Lakaseng. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan menunggu tadi sejenak. Saya mungkin ke Bang Lakaseng terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana dinamika hari ini di Senayan. Ada usulan untuk hak angket yang menjadi pertanyaan publik mungkin. Apakah hak angket ini akan bergulir atau hanya tadi hangat di awal? Bang Lakaseng, bagaimana penilaian Anda? Saya kira akan hangat terus ini ya, akan makin panas tensinya karena lagi-lagi saya memberi apresiasi kepada PKB ini. Saya lihat tadi juru bicara PKB luar biasa sekali narasinya, ya. Bahkan ada saya kutip satu kalimat mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang brutal, ya, dan itu keren sekali. Begitu juga PKS, ya, begitu juga PDIP tidak kalah garangnya. Jadi menurut saya kali ini hak angket pasti bisa didorong untuk terwujud karena syarat 25 lebih dari satu partai itu sekarang sudah ada 3 partai mestinya sudah bisa. Tinggal kita tunggu Nasdem agar tidak malu-malu lagi. Gitu juga P3. P3, iya. P3 menurut saya justru harus sudah menyatakan taringnya yang paling tajam karena
dalam situasi saat ini mereka terancam, mestinya kan mereka bisa lolos Senayan ini, tapi jika ada operasi tertentu untuk meloloskan partai tertentu, mungkin suara mereka bisa tergerus, jadi mestinya mereka harus lebih garang dibanding PKB, PDIP, dan PKS, gitu Juno. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ke Bu EM. Bu, kalau kita melihat bagaimana PKB tadi, kita lihat juga bagaimana beritanya ya, salah satu kader Anda menyebutkan bahwa ini pemilu paling brutal dan menuntut hak angket. PKB komit dengan sikap ini, Bu, seperti apa? Tentu PKB sangat komit ya, karena ini juga tidak hanya disuarakan gitu. Kayak kita ini kan sebenarnya hanya menerima aja, tetapi suara bagaimana agar hak angket digulirkan itu juga dorongan dari masyarakat luas juga, karena mungkin masyarakat juga hari ini tahu bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam pemilu, maka untuk mencari keadilannya itu adalah melalui Bawaslu, Gakumdu ataupun MK untuk titik akhirnya. Tetapi kita kan hari ini masyarakat gitu kan merasa bahwa kalau nanti diselesaikan di MK, mereka menganggap ini sepertinya akan ada keberpihakan, tidak adil. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana lembaga parlemen atau DPR RI yang hari ini isinya adalah para wakil rakyat. Ketika rakyat meminta agar bagaimana hak angket ini digulirkan, dan yang punya hak angket itu adalah haknya anggota DPR RI secara konstitusional, maka ketika rakyat memanggil, maka tentu kita harus mengakomodirnya dan harus melaksanakannya, karena DPR adalah wakil rakyat. Dan hari ini rakyat meminta agar hak angket itu digulirkan, bisa diharap oleh masyarakat bisa terang benderang ketika masalah pemilu, kericuhan, kecurangan dan lain sebagainya yang dianggap oleh tertentu itu tidak baik, tidak benar, maka inilah sebenarnya yang akan membuka secara terang benderang. Jadi sebenarnya hak angket itu jangan kemudian dianggap untuk memakculkan atau untuk mengganti, untuk menggagalkan, tetapi ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu kita. Jangan-jangan dengan sistem yang ada sekarang ini maka terjadi ini belum efektif, belum cocok, sehingga terjadilah kecurangan-kecurangan yang mungkin dianggap kecurangan bagi sebagian orang itu terjadi gitu kan. Maka hak angket ini adalah sebenarnya bukan hal yang baru, karena di tahun 2009 juga pernah digulirkan hak angket terkait pemilu. Seperti jadi tidak perlu khawatir sebenarnya terkait hak angket ini, karena ini ada hak DPR yang secara konstitusional melekat seperti itu. Baik, ini juga sikap yang ditunjukkan PDI melalui Pak Arya, bahwa menyebutkan bahwa ini hanya untuk menyelidiki bagaimana pemerintah bekerja dan netralitas dalam pemilu ya, bukan kaitannya dengan pemaksulan ataupun membatalkan hasil pemilu. Kalau saya ke Bang Lusius, Anda melihat bahwa ada wacana ini, namun di satu sisi kita lihat di DPR sendiri ya baik kubu-kubu ini masing-masing punya peta sendiri dan beberapa nampaknya kurang solid, termasuk bagaimana P3 yang masih menahan ya, dan Nasdem juga saya lihat belum nampaknya belum banyak bicara. Bagaimana Anda melihat peta di DPR sendiri? Apakah hak angket ini nanti bisa digunakan sebagai salah satu tool mengungkap banyak kecurangan dalam pemilu kali ini? Saya kira pertama Mas Juno bicara dulu soal suasana paripurna DPR tadi yang oleh Pak Yusuf tadi dianggap luar biasa pernyataan dari PKB maupun PKS dan juga PDIP Kalau saya sendiri justru melihat anti klimaks, datar-datar saja itu ruang anti klimaks ya. Terlihat bahwa hak angket ini sesuatu yang kemudian dianggap serius oleh anggota DPR lainnya di ruang paripurna ini. Tidak sekali dengan situasi di mana DPR coba mengajukan hak angket di isu-isu lainnya, di mana gayung bersambut dari anggota-anggota di ruang paripurna itu membuat ruang paripurna itu terlihat agak hangat dan cenderung panas. Yang justru terlihat tadi itu datar-datar saja. Jadi walaupun ada yang menyampaikan usulan penggunaan hak angket dari PKB dan PKS, juga dari PDIP, tapi tidak terlihat kemudian ada semangat untuk memastikan hak angket ini akan berjalan, misalnya dengan mengajak anggota DPR lainnya untuk mengumpulkan dukungan sampai minimal terkumpul 25 tanda tangan dalam lebih dari satu fraksi.
Kan tadi aspirasi yang disampaikan itu adalah aspirasi anggota, Mas. Ya, baik. Itu belum merupakan sikap fraksi. Iya. Padahal kita tahu fraksi atau partai itu begitu mudah digoyang, ya, apalagi di hadapan pembentukan pemerintahan baru pada 2009. Sesuatu yang membuat saya agak ragu juga, apakah PKS, apakah PKB, ya, betul ingin mendorong ini secara serius atau ini hanya gertakan saja, termasuk dari yang ada di paripurna. Oke, baik. Termasuk juga pertanyaan publik terhadap P3 yang melalui Ketua Kehormatan, ya, Majelis Kehormatan, yang menyebutkan bahwa ya P3 masih menahan dulu untuk mengajukan hak angket. Saya ke Bang Lakaseng bahwa dan juga pemirsa dan juga Abang dan Bu En dan juga Bung Lusius, kami juga sebenarnya sudah mengundang bergabung anggota fraksi Gerindra, Bang Kamrus Samad, namun membatalkan beberapa saat yang lalu karena memang ada aktivitas. Jadi kita ingin cover both sides sebenarnya. Namun sayang sekali Gerindra batal bergabung bersama kami. Saya lanjutkan ke Bang Lakaseng. Ketika kita bicara peta, Bang, di Senayan sendiri, PDI, ya, P3, Nasdem, PKB, PKS. Kalau ini kompak, ya, ada 314 total kursi dari 575 kursi dan melebihi itu 54,6%. Dari tanggapan Anda, bagaimana sikap fraksi yang memang saat ini, Bang Lakaseng, beberapa masih agak abu-abu, Bang Lakaseng? Ya, makanya itu kita lihat kan tinggal dua yang belum jelas kelahirannya dalam soal hak angket ini, yaitu Nasdem dan teman-teman P3 ya. Kita berharap mereka segera memperjelas warnanya dalam soal hak angket ini. Karena begini, kalau pemilu ini betul-betul memang legitimate, 58% itu adalah hasil dari hati nurani rakyat memilih pasangan Prabowo Gibran, maka kita tidak akan menemukan hasil survei Kompas yang 62% masyarakat setuju dengan hak angket. Betul sekali. Jadi ini menandakan bahwa jangan-jangan 62% itu adalah masyarakat yang selama ini tertekan karena diancam misalnya jatah bansosnya akan dibilang kalau tidak pilih pasangan itu, ya mereka jadi ingin mengekspresikan dukungannya pada hak angket itu karena mereka sadar bahwa ini semacam senjata yang dipakai sebelumnya bansos itu untuk mengambil hak kemerdekaan suara mereka di pemilu. Jadi memang akan sangat tergantung, ya. Menurut saya dinamika di dalam parlemen akan mendinamisir juga dinamika di masyarakat. Begitu juga sorotan publik juga akan mendorong keberanian para anggota parlemen untuk menggulirkan hak angket itu. Tapi lagi-lagi saya bilang bahwa kuncinya itu ada di pimpinan partai politik masing-masing. Kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Caimin, dan Presiden PKS serta Ketua Dewan Suronya itu menyatakan bismillah, maka menurut saya ini pasti akan jalan. Tapi kalau ada ketua partai tertentu misalnya menjadikan ini sebagai bargain politik untuk membangun posisi tawar agar punya jatah kabinet, kursi kabinet yang banyak di pemerintahan baru nanti, itu saya akan kita lihat nanti. Saya kira rakyat akan menilai itu asumsi bahwa yang di tengah proses itu ada transaksi politik atau ada politik dagang sapi di situ. Iya, politik dagang sapi ini asumsi yang beredar di luas. Masyarakat pun tidak hanya Bang Lakaseng, masyarakat juga bisa punya asumsi seperti ini ketika tiba-tiba ada partai yang jelas-jelas bukan pendukung 02 ya tiba-tiba berubah sikap seperti itu, Bang. Dan yang menarik juga nih bahwa tadi Bang Yusuf menyebutkan, ya, Litbang Kompas hari ini surveinya Bu Em juga atau Bang Lusius sudah baca belum bagaimana 62% ya, 3 itu setuju hak angket. Ini jadi pertanyaan. Bagaimana sebenarnya, ya, Bu Em mau menanggapi, silakan. Ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa keinginan agar masalah terkait pemilu sengkarut hari ini yang terjadi ini ada mereka ingin diselesaikan melalui hak angket. Itu terbukti bahwa ini ada tidak hanya anggota DPR yang secara konstitusional punya hak untuk itu, tetapi juga banyak stakeholder yang ingin pemilu itu benar-benar jujur, adil, langsung bebas dan rahasia, itu benar-benar bisa dilaksanakan, dan juga masyarakat atau rakyat juga menginginkan. Itu sudah dibuktikan dengan surveinya Kompas itu, saya kira. Tapi Bu, kalau kita bicara lagi peta tadi, kalau Bang Lakaseng analisanya seperti itu, kalau dari PKB sendiri, apakah kalau kita lihat beberapa partai, ya, misalnya P3 dan Nasdem, apakah Anda juga optimis mereka akan mengikuti sikap PKB, PDIP, dan juga PKS, Bu Em?
Saya optimis sih, kira-kira optimis karena ini kan karena didukung oleh masyarakat luas juga gitu kan, tidak hanya ini keinginan dari partai saja, tetapi juga masyarakat luas itu mendukung. Saya yakin P3 juga Nasdem juga nanti akan memberikan sikap yang jelas juga terkait hak angket ini. Oke, baik. Bang Lusius, bahwa ketika kita bicara peta sendiri, saat ini hanya 3 tadi partai yang cukup keras atau cukup frontal menyatakan hak angket. Sementara 2 partai yang digadang-gadang harusnya bersikap sama juga masih abu-abu. Anda melihat apakah mungkinkah ya mereka bisa berubah atau tetap komit pada sikap awal, Bang Lusius? Saya lebih memilih mereka mungkin bisa berubah, ya partai politik dengan berbagai kepentingannya dengan mudah kemudian bisa berubah untuk berbagai alasan yang mungkin saja terjadi. Semoga saja tidak. Tapi saya kira sih kuncinya itu ada di PDIP. Ya, pernyataan PDIP tadi bahwa terkait dengan kecurangan pemilu, DPR kemudian diminta untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket atau upaya-upaya lain yang bisa ditempuh oleh DPR. Itu terlihat tidak fokus lagi untuk kemudian fokus pada hak angket. Ya, jadi kelihatannya PDIP yang justru dianggap sebagai inisiator karena paling pertama kemudian mengungkapkan inisiatif menggunakan hak angket ini, jadi terlihat konsisten lagi untuk mendorong ini di paripurna tadi. Kenapa kemudian saya melihat kok ini seperti anti klimaks ya, PDIP yang kemudian diharapkan apakah ini Bang Lusius? Apakah lebih tinggi tensinya? Ya, kalau melihat PDIP, Bang Lusius, apakah kaitannya dengan sikap tadi Pak Arya menyebutkan bahwa ya perlu hak angket tapi masih dikaji. Kalimat masih dikaji ini juga menurut Anda meragukan? Ya, padahal hak angket itu kan untuk mengkaji sesuatu. Jadi ngapain perlu dikaji lagi? Kalau betul sudah ada dugaan kecurangan, tinggal ini sekarang langkah politiknya saja untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi mimpi banyak orang dan juga mimpi partai-partai yang sudah menyampaikan itu. Ya kan, ini tidak mudah, nggak perlu panjang lebar kemudian berwacana. Sudah ada kesimpulan bahwa ada dugaan kecurangan dan lain sebagainya, dan ini kemudian perlu ditempuh dengan hak angket untuk membongkarnya. Jadi langkahnya kemudian ditunggu dari PKB, PKS, Nasdem dan lain sebagainya itu. Jadi jangan membuang waktu untuk kemudian berpolemik lagi di media massa atau di publik itu, tapi kumpulkanlah dukungan, bikin surat ke pimpinan, lalu minta pimpinan agendakan pengambilan keputusan di paripurna. Ya, baik, Bang Lusius. Gitu ya. Baik. Jadi dukungan ini perlu karena kita tahu tadi syaratnya 25 orang dan lebih dari 1 fraksi, dan kalau lihat peta kalau memang di atas 50% maka kekuatan hak angket ini akan lebih bagus lagi. Terakhir mungkin ke Bang Lakaseng dan juga Bu Em. Kalau ke Bang Lakaseng sendiri, Perindo melihat dinamika yang berjalan saat ini termasuk hak angket yang banyak ya publik mungkin berasumsi bahwa ini agak masuk angin di awal. Bagaimana Bang Lakaseng dan Perindo melihat ini? Ya, makanya ini juga pertaruhan bagi partai yang mengusulkan ide hak angket ini ya. Sejauh mana konsistensinya mereka di publik. Saya sih berharap bahwa kan PDIP ini paling terluka di pemilu kali ini, dikhianati secara telanjang gitu ya. Baik. Perindo nggak terluka, Pak Yusuf. Perindo terluka nggak, Bang? Perindo jadi target operasi, menjadi bagian yang harus dihilangkan kecurangan dan masuk Senayan, dan itu kita sudah merasakan itu. Tapi ya perjuangan kan ini harus ada resikonya kan, nggak mungkin kita akan menikmati jalan manis saja. Ini bagian yang berikut saja dari perjalanan ini ya. Dan saya kira kita akan lihat. Saya Pak maklumi Mas Lusius Karus menganggap bahwa anti klimaks. Saya tahu bahwa dia mau memprovokasi kepada partai-partai itu agar ayo buktikan dong bahwa kalian tidak hanya membuat wacana yang ini ya bermakna gitu. Dan saya kira nggak penting dijawab oleh PKB, oleh PDIP, oleh partai-partai yang ada di Senayan yang sekarang berseberangan dengan pemerintah. Baik, Bu Em, silakan Bu, singkat saja Bu. Kalau PKB kan sudah jelas ya sikapnya. Dari paripurna itu tadi sudah jelas. Yang paling masuk substansinya itu adalah instruksi dari PKB. Jadi PKB dalam hal ini bicara bahwa hari ini masyarakat, rakyat, bahkan stakeholder, masyarakat seluruh Indonesia menginginkan hak angket itu. Kenapa tidak? PKB, DPR RI dari PKB sebagai wakil dari rakyat, wakilnya rakyat, maka mereka masyarakat tidak bisa melakukan hak angket tersendiri karena yang punya
hak tersebut adalah wakil rakyat, yaitu anggota DPR RI. Maka dalam rangka itu, dalam rangka mewadahi, mengakomodir aspirasi dari masyarakat luas, itulah kemudian PKB berbicara itu. Dan kita juga sama, punya cita-cita yang sama, yaitu bagaimana sistem pemilu kita lebih adil, lebih jujur, dan bisa diperbaiki menjadi lebih baik sistemnya dari yang ada sekarang. Jadi semangatnya perbaikan ketika hak angket ini digulirkan ya, Bu Em dan juga Pak Lakaseng dan juga Bang Lusius. Terima kasih semuanya untuk waktunya di sore hari ini. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih. Wassalam.